Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Hari ini kita kembali hadir bersama sahabat-sahabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam rangkaian sebuah kegiatan untuk sama-sama kita mengenal tentang tata kelola pengelolaan BOS yang ada di satuan pendidikan. Telah hadir tim BOS yang ada di Kota Balikpapan dan nanti akan kita kenalkan satu persatu setelah yang berikut ini. Ya, masih bersama channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Ya, telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita kenalkan satu persatu, ya kembali kami mengingatkan kepada sahabat Disdikbud Kota Balikpapan untuk like, kemudian subscribe, dan jangan lupa untuk menekan loncengnya supaya kalau ada informasi terupdate tentang dunia pendidikan di Kota Balikpapan, teman atau sahabat-sahabat Disdikbud Kota Balikpapan bisa langsung mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan informasi-informasi yang up to date dan teraktual gitu. Karena hanya Disdikbud Kota Balikpapan yang paham tentang dunia pendidikan di Kota Balikpapan. Ya, telah hadir di studio YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Di sebelah kanan saya ada tim BOS di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, tepatnya dari bidang SMP. Ada Mbak Kusmiati. Ya, halo, selamat siang Mbak Kus. Selamat siang Mas Ya, Yukna. sehat Mbak? Agak gini ya. Agak gini ya. Oke Mbak Kus ya. Mbak Kus ini adalah salah satu tim BOS dari bidang PSMP. Beliau adalah ketua tim manajemen dan data. Berarti tentang pelaporan, tentang penganggaran, dan tentang pengelolaan dana BOS apa sih? BOSP itu P-nya apa Mbak Gus? Satuan Pendidikan. Oke ya, BOS Satuan Pendidikan ya. BOS Satuan Pendidikan memang ini adalah bidangnya beliau gitu. Dan yang sebelah ujung sana, beliau juga merupakan salah satu tim BOS Kota Balikpapan, tepatnya di salah satu sekolah di Kota Balikpapan. Dan ya, beliau adalah Pak Sandi. Siapa lengkapnya? Pak Sandi Aiman. Sandi Aiman, ya Sandi Aiman, ya Pak Sandi ini merupakan salah satu sahabat inspiratif Arkas. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana kemudian pengelolaan keuangan di sekolah itu menjadi lancar, menjadi tepat sasaran, dan tidak banyak temuan-temuan. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ke Mbak Kus dulu. Mbak Kus, ya. Iya, Mas. Oke, Arkas adalah merupakan salah satu aplikasi dan ini juga merupakan bagian dari program prioritas Dinas Pendidikan dan Kota Balikpapan yang ketiga. Bagaimana kemudian kita melibatkan TIK untuk meningkatkan akses layanan di sekolah maupun pembelajaran di sekolah. Nah, Mbak Kus, apa sih sebenarnya Arkas ini, Mbak Kus? Arkas. Ya. Saya mau bercerita tentang asal muasalnya dulu. Oke. Arkas ini kalau singkatannya aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Oke. Jadi sebenarnya yang direncanakan itu adalah kegiatan. Tetapi terkadang itu sekolah itu yang dipikir kalau Arkas itu uang. Padahal mindset itu yang harusnya diperbaiki, bahwa yang kita rencanakan adalah kegiatan. Nah, Arkas ini untuk di Kota Balikpapan, kita mulai mewajibkan ke setiap satuan pendidikan mulai tahun 2022. Di tahun 2021 akhir, itu ada surat edaran dari Kemendagri, surat edaran bersama ya Mas Yitna, dari Kemendagri dan Kemendikbud tentang penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD untuk pengelolaan keuangan satuan pendidikan, yaitu dana BOSP yang dari kementerian. Nah, di situ mulai bulan November sekolah sudah mulai trying
mulai mencoba Arkas ya. Kita perkenalkan ke sekolah, sudah mencoba menggunakannya. Dan di 2022 sekolah sudah mulai full menggunakan Arkas, mulai dari perencanaannya, penganggaran ya, perencanaan itu penganggaran, terus penata usahaan dan pelaporan. Nah, di situ maka sekarang sudah tahun ketiga, seharusnya sekolah sudah lebih familiar dengan Arkas. Dan sebenarnya banyak sih manfaatnya ya Arkas itu, tapi nanti kita bahas satu persatu. Yang pasti ini adalah menuju Indonesia Satu Data sebenarnya. Sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan menggunakan Satu Data. Nah, Arkas ini satu-satunya aplikasi yang diperbolehkan oleh kementerian dalam pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan. Baik, menarik Mbak Kus, karena sebenarnya kan kalau kita agak bergeser ke daerah lain gitu kan, di daerah lain itu kan justru sekarang ini baru gencar-gencarnya melakukan sosialisasi Arkas. Artinya kan belum secara keseluruhan melakukan seperti yang dilakukan Balikpapan sudah mulai 3 tahun yang lalu. Nah, ini menarik kenapa kemudian Balikpapan mengambil kebijakan untuk 3 tahun yang lalu secara serentak kemudian menggunakan aplikasi ini, Mbak. Maaf Mas Indra, sebenarnya kalau Arkas itu yang pionirnya, Arkas itu dari Gunung Kidul. Oh gitu malah ternyata. Jadi aplikasi ini sebenarnya kan kalau itu blueprintnya itu dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul. Luar biasa. Itu terus diadopsi oleh kementerian dan dikembangkan oleh tim Arkas kementerian, yang sehingga seperti sekarang ini yang sudah enak dipakai, lebih gampang sebenarnya dan lebih memudahkan sekolah. Jadi sebenarnya kalau ya mungkin ada daerah yang belum full 100% Arkas ya, tetapi Balikpapan memang kalau di Kalimantan Timur kurang tahu, tapi untuk yang Arkas itu kan ada versi 3, versi 4. Kita mencoba versi 3, sudah dan pada saat kita mencoba versi 4, Balikpapan yang progresnya paling tinggi. Paling tinggi. Jadi kalau saya yakin semua daerah sebenarnya sudah memakai dan mulai tahun 2022 memang diwajibkan, karena kalau tidak pakai Arkas maka salur di sekolah itu nanti akan terhambat. Jadi pasti pelan-pelan mereka di 2002 itu sudah memakai, tetapi memang mungkin prosentasenya itu yang mungkin berbeda tiap daerah. Jadi saya ikut bangga karena saya sebagai orang Gunung Kidul gitu kan. Ternyata Arkas itu berasal dari Gunung Kidul gitu kan. Tahu enggak? Baru tahu berarti. Baru tahu. Makanya itu. Pak Sandi, kita bergeser ke Pak Sandi. Pak Sandi, kalau sebagian dulu, mudah-mudahan sekarang enggak gitu kan, sebagian dulu kalau ada dibilang ada aplikasi, dibilang bahwa ada sebagian dari teman-teman kita di lapangan menganggap aplikasi itu tidak membantu, tapi justru memberatkan. Nah, bagaimana ini untuk kemudian merubah mindset teman-teman ini, Mas Andi? Ya, kalau saya justru aplikasi ini sangat membantu, gitu ya. Awal rilisnya aplikasi Arkas ini versi 2 tahun 2019 itu saya sudah menggunakan. Itu dan dulu pernah diperiksa sama Bukus juga waktu itu gitu kan. Nah, dengan BKU-nya itu di situ sangat praktis gitu loh. Kita input tapi waktu tahun segitu masih manual semua. Kita ngetik gitu. Beda sama versi yang 4 sekarang. Ini lebih praktis dan nyaman karena di situ untuk program, subprogram, kegiatan yang mau kita lakukan di sekolah ada semua dan seperti yang Bukus sampaikan tadi akan terintegrasi dengan CPD. Jadi untuk sekolah sebenarnya lebih mudah menggunakan aplikasi ini itu untuk pengelolaan POSP ya. Nah, di pelaporan pun juga sekolah tidak perlu, kalau di tahun 2020-an itu kemarin harus masih nginput di Bosalur. Nah, sekarang semua terintegrasi melalui aplikasi Arkas ini gitu. Setelah kita nutup BKU, otomatis data kita terkirim ke markas ngirim ke pusat. Ke pusat ya, Bukus ya? Iya, ke Bosalur. Bosalur gitu. Arkas tadi ini kan disampaikan oleh Mbak Kus bahwa ini sebenarnya bukan aplikasi keuangan gitu kan, tapi ini adalah bagaimana kemudian kita membuat sebuah kegiatan gitu kan. Nah,
apa sih sebenarnya yang kemudian teman-teman masih terperspektif bahwa Arkas ini adalah keuangan gitu. Jadi gini Mas, jadi iya Bagas. Dana bos, orang kalau sudah berbicara bos sekarang BOSP ya, itu pasti duit. Iya, duit angka. Terus kadang itu mindsetnya sekolah, oh ini ada duit, gimana cara menghabisinnya. Jadi kadang itu mindsetnya masih cara menghabiskannya itu adalah membeli barang. Nah, itulah sebenarnya kita harusnya memahami Arkas. Arkas itu rencana kegiatan. Arkas itu aplikasinya untuk merencanakan kegiatan. Nah, di kegiatan itu kan ada banyak jadi dana BOSP itu kan macam-macam Mas. Nah, ada BOSP reguler, ada kinerja, dan kinerja sendiri dibagi menjadi 3 kan. Ada untuk sekolah penggerak, ada untuk prestasi, dan ada untuk yang sekolah berkemajuan terbaik. Nah, di situ masing-masing mempunyai referensi sendiri-sendiri. Referensi itu kode program ya, jadi punya untuk reguler itu bisa dipakai untuk apa aja sih. Gitu. Itu kalau nggak salah ada 140 referensi. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi kegiatan yang ada di sekolah ada di situ. Jadi kan ada standar pengelolaan, isi ada proses gitu kan, ada pengembangan tenaga kependidikan dan lain-lain. Nah, di situ itu kalau sekolah mau melihat itu satu-satu dipelajari sebenarnya nggak sulit. Misal contoh untuk program di situ ada untuk eskul ya, kegiatan eskul misalnya. Kita ambillah yang paling gampang eskul. Setiap sekolah punya eskul. Nah, kita ambil sepode programnya eskul itu, nanti kita merencanakan kegiatannya. Eskul apa sih yang di sekolah? Nah, itu kita dengan yang warga sekolah yang ada kan kita menanyakan. Misal di sekolah ada eskul voli misal. Nah, pada saat kita ingin mengadakan eskul voli, apa sih yang kita perlukan? Nah, pasti perlu peralatannya. Yang pasti pelatih dulu ya. Misal kita berarti harus mencari pelatihnya. Nah, pelatihnya itu bisa dari dalam atau harus menggunakan pelatih dari luar. Kalau pelatih dari luar kan berarti harus menganggarkan pembiayaannya ya. Terus setelah itu apa sih yang diperlukan? Peralatannya, ya kan? Setelah peralatannya apalagi misal anak-anak ini mengikuti lomba keluar daerah, berarti di subkode program referensi yang eskul tadi kita perlu kalau untuk moving anak-anak ke tempat lomba perlu sewa kendaraan. Kalau lomba masa anak-anak nggak dikasih makan gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dan semua itu boleh dilakukan asalkan tidak melenceng dari referensi itu dan ada kode rekening yang mengikat. Jadi kalau sebenarnya BOSP ini sama dengan BOSDA ya, ada kode rekening yang mengikat, kode rekening belanja yang mengikat. Nah, di situ nanti di kode rekening itu ada daftar nama barangnya. Barang-barang apa yang boleh dibelanjakan. Dan itu adalah harus sesuai dengan standar harga satuan. Karena itu ada di Permendikbud 63 tahun 2023 bahwa belanjanya itu harus mengikuti standar satuan pemerintah daerah. Dan itu ada di Perwali ya kalau nggak salah, di Perwali atau SK Wali Kota, di situ ada. Makanya sering kadang sekolah itu kalau pas menyusun kegiatan ada belanja, saya selalu mengingatkan apakah barang ini ada di SHS. Sekarang kalau dulu namanya SSH ya, sekarang standar harga satuan. Apakah ada di situ? Kalau tidak ada, nanti bahayanya pada saat pemeriksaan kan otomatis melanggar aturan. Nah, itu nanti bisa jadi menjadi temuan pemeriksa. Kalau sudah jadi temuan, kalau misal dia merugikan negara, harus mengembalikan pakai Pen 17. Jadi sebenarnya kalau mau mengerti, jatuh cintalah pada Arkas gitu. Biar paham bahwa sudah disediakan 140 sub referensi itu yang bisa digunakan. Jadi tapi kadang teman-teman sudah aku nggak mau lihat itu, mau ini aja ngetik keluar kata apa yaitu yang dipakai. Padahal sebenarnya kalau mau menggali gitu ada banyak subkode kegiatan yang bisa difasilitasi menggunakan dana BOSP itu. Mas Andi, menarik sekali Mas Andi. Pengalaman Mas Andi ketika kemudian pertama mengenal ini. Apakah ada kesulitan atau
mudah saja sebenarnya untuk kemudian seperti yang disampaikan Mbak Kos tadi, kita harus cinta dulu, kita harus pahami dulu, baru kita bisa mengoperasikan aplikasi ini. Bagaimana Mas Andi? Pengalaman pertama dulu waktu menggunakan Arkas itu yang bingung di kode programnya. Gitu, antara kita ini barang ini termasuk barang belanja modal atau jasa atau barang jasa gitu kan. Nah, dan di subprogram ini ada sendiri, misal kegiatan kita untuk kegiatan apa. Misal gini, kita membeli barang jasa gitu kan. Nah, barang jasa itu misal kertas contohnya kertas untuk kegiatan ujian. Nah, di situ nanti ada referensi kegiatan programnya. Nah, kegiatannya untuk asesmen atau ujian seperti itu. Nah, nanti kalau untuk kegiatan kegiatan rutin nanti ada referensi barangnya itu di situ habis pakai. Nanti kalau jasa ada contohnya kayak pembayaran Indihome atau pembayaran listrik itu nanti ada referensi jasa sendiri gitu kan. Nah, terkadang sekolah itu juga susah untuk membedakan itu. Ya kalau istilahnya kamarnya ini masuk apa gitu kan. Itu mereka masih banyak yang bingung di situ gitu kan. Nah, maka perlu dari itu tadi cintai Arkas. Ya, cintai Arkas itu untuk mengetahui di mana letak posisi yang sesuai gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita tarik gitu, apakah ada keterkaitan antara juknis yang ada di BOS kemudian juga yang ada di Arkas? Pasti ada, ya terkaitannya. Jadi ya itu tadi pokok penyusunan kita tidak lepas dari juknis yang ada gitu ya. Jadi apa yang kita susun itu harus mengikuti juknis. Dan untuk harga-harga kita mengikuti standarisasi harga daerah. Gitu. Jadi perubahan harga atau satuan standarin harga berarti bisa menyesuaikan di daerah masing-masing gitu ya. Daerah masing-masing. Nah, kemudian kalau Mas Andi, kalau kita lihat juknis kan ada 13 komponen tuh. Nah, ketika kemudian 13 komponen itu sudah terlaksana semua, nah apakah untuk kemudian menambahkan kegiatan lain juga kita menambahkan secara manual atau memang ada panduan yang harus kemudian kita laksanakan? Enggak boleh untuk manual. Jadi semua sudah terintegrasi dengan si PD ya, Gugus ya. Nah, itu jadi kita ikutin. Kalau tidak ada di CPD pasti barang referensi itu tidak ada. Gitu. Siap. Jadi misalnya di Arkas tidak kita temukan, berarti kita merujuknya kemana ini? Ke Tim Bos Kota. Begini, maaf. Nyala ya. Jadi gini. Kita pakai Permendikbud dulu 63. Di Permendikbud 63 itu ada apa aja yang diperbolehkan. Nah, di situ difasilitasi oleh Arkas. Jadi sekolah nggak perlu mengira-ngira lagi saya mau kegiatan apa ya gitu, nggak perlu. Karena di Arkas itu sudah ada referensi. Kayak kemarin kita di atas ada tes uji keterbacaan referensi. Jadi dari beberapa sekolah diambil sampel oleh Kemendikbud, mereka untuk keterbacaan Arkasnya ini mereka gimana gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya referensinya itu ada banyak kan. Nah, di situ sudah ada satu-satu Mas. Nah, kalau insya Allah yang ada di referensi itu semuanya ada. Kegiatan di sekolah sudah diakomodir di situ. Yang tidak ada biasanya adalah jika sekolah ingin membelanjakan barang dan itu tidak ada di standar harga satuan. Jika itu yang terjadi, maka mereka ya dari sekolah harus mengajukan kalau kami ini melalui Sidirga. Jadi ada aplikasi milik pemerintah daerah untuk mengajukan standar harga satuan. Jadi misal kok sekolah ini perlu tenda ini Mas, tapi spesifikasi tenda yang ada di Arkas kan harga satuan yang ada di Arkas ini kan sudah dari SIPD. Jadi kalau di SIPD nggak ada, di Arkas nggak akan ada, gitu kan? Nah, sekolah saya perlu tenda dengan spesifikasi ini, misal. Ternyata nggak ada itu. Sekolah harus mengusulkan lewat Sidirga. Nanti di situ akan muncul sekolah harus menyiapkan survei harganya. Jadi nggak hanya sekedar saya mau mengajukan standar harga ini supaya saya bisa nginput di Arkas, enggak. Jadi mereka harus mencari tahu dulu toko mana, kan nggak harus datang ke toko offline ya. Sekarang toko online banyak, bisa dicari, cari linknya, dan itu harus ada pembanding. Nanti di situ kita upload dokumennya di Sidirga, nanti oleh tim
standar harga tingkat kota akan diverifikasi. Jika memang itu memungkinkan, maka akan di-approve, akan muncul di SIPD. Kalau itu ada di SIPD, tinggal kita import ke markas. Jadi gini Mas Idna, ada Arkas itu milik sekolah, markas itu milik dinas pendidikan. Jadi kalau itu nanti kami dari yang memegang markas akan melakukan itu import data dari SIPD. Pengajuan itu ya? Iya, kan kalau sudah di ACC kan ada di SIPD. Kita ambil, kita masukkan di markas supaya sekolah, di arkasnya sekolah muncul gitu. Dan itu sudah. Nah, yang sering kejadian adalah sekolah nabrak. Jadi seadanya. Jadi misal tenda harga ini ya sudahlah dibeli. Ternyata speknya setelah kita buka siplah nggak ada spek itu. Akhirnya kan nggak jadi belanja atau jadi belanja nanti diperiksa jadi temuan. Karena tidak sesuai speknya. Jadi memang itu saling terikat ya, kode kegiatannya, referensi, terus kode rekening sama barangnya itu memang terikat. Jadi jangan, kalau memang nggak ada, ajukan aja gitu. Jangan kadang itu di Arkas itu masih bisa ngetik sendiri barang kan Mas Andi. Jadi kadang itu kalau kita asistensi, kita teman-teman asistensi yang kegiatan gitu, kita lihat loh ini nggak ada ini barang ini di SPD kan kelihatan itu. Ini apa? Oh ngetik sendiri Bu. Nah itu yang nggak boleh, karena nanti kalau itu mungkin kalau saya mungkin masih bisa dan ya nanti kalau sudah masuk ke pemeriksa ke saya mungkin kita namanya tim asisten kadang silap mata ya. Betul. Ada banyak yang kita lihat ada terlewat, begitu masuk pemeriksaan dicek, oh ini nggak ada di SSH. Nah temuan, nanti kalau temuan kan sekolah juga yang kena barang sudah dipakai. Iya kan. Dan jadi temuan gara-gara spek yang tidak sama. Jadi kalau misal memang menemukan yang kayak gitu, silahkan usulkan. Dan ini mumpung tahap perubahan SSH sedang dibuka. Gitu. Nah, kalau mau mengusulkan standar harga yang tidak ada di Arkas, dipersilahkan. Sip ya. Makin menarik sahabat Disdikbud Kota Balikpapan, dan ini sangat luar biasa informasi yang memang penting bagi Tembus sekolah atau Tembus satuan pendidikan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikirimkan pertanyaannya, nanti Mas Sandi dan Mbak Kus yang akan ngecek ketika kemudian konten ini sudah tayang ya, akan mengecek dan kemudian menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Disdikbud Kota Balikpapan, karena memang ini sangat penting dan luar biasa sekali. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Masih di channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dan masih bersama Mbak Kus dan Mas Sandi, tim bos Kota Balikpapan. Mbak Kus adalah tim bosnya Disdikbud Kota Balikpapan, sementara Mas Sandi adalah tim bos dari sekolah ya, tepatnya dari Lukmanul Hakim gitu kan. Beliau ada di yayasan, berarti pegang semua jenjang yang ada di sana. Mas Sandi, cukup menarik tadi apa yang disampaikan Mbak Kus. Nah, ternyata Arkas ini juga terkoneksi dengan beberapa aplikasi gitu kan. Tadi ada komunikasi bahwa ternyata ada yang tidak terakomodir atau belum terakomodir, sebenarnya tidak, tapi kemudian sekolah memaksakan untuk kemudian mengetikkan manual. Pernahkah ini dialami Mas Sandi, dan kemudian apa, atau mungkin dialami teman-teman Mas Sandi di luar sana, dan apa setelah itu yang terjadi Mas Sandi? Mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau untuk tahun ini teman-teman tidak ada yang mengetik manual karena kan sudah dikunci di Arkasnya itu. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya masih ada mungkin kecolongan ya, maksudnya ada
uraian barang yang bisa diketik manual gitu. Nah, kalau untuk saat ini yang saya tahu yang bisa diketik manual itu untuk honor. Untuk honor karena kan banyak itu, ada honor tenaga ahli itu banyak penulisan ijazah contohnya, dan itu masih bisa diketik manual. Tapi meskipun diketik manual, kita tetap acuannya pada SSH. Kalau tidak ada di SSH tidak kita masukkan karena ya itu tadi nanti akhirnya terjadi temuan pada saat pemeriksaan gitu. Tapi dari segi pengelolaan Mas Andi, adakah kemudian perubahan gitu kan? Mungkin ceritanya teman-teman yang di luar sana, karena Mas Andi kan sering juga diminta untuk kemudian menyampaikan materi-materi tentang Arkas ini atau mendampingi teman-teman gitu kan di tingkat kota untuk kemudian menyampaikan tentang penggunaan Arkas. Adakah hal-hal yang kemudian membuat teman-teman ini merasa kurang pas gitu dengan Arkas ini Mas Andi? Kalau untuk saat ini di Balikpapan seperti yang dijelaskan Gugus tadi kan, untuk penggunaan Arkas sudah bagus, maksudnya sudah mungkin sekitar 90% ya Bu ya. 100% ya sudah malah. Nah, cuma kendalanya di lapangan sekarang ini untuk sekolah-sekolah yang sering gonta-ganti operator. Jadi kita ini harus mengulang-ulang gitu kan. Apalagi ada kalau di negeri kan sedikit lah gonta-ganti Arkas. Kalau di swasta itu bisa setahun ada yang 3 kali. Mungkin karena ya itu tadi tekanan untuk pekerjaan keuangan itu kan. Jadi sebagai operator bos itu kita harus memang kuat mental lah. Kuat mental untuk perubahan-perubahan yang ada di digital, di aplikasinya itu. Nah, sedangkan aplikasi ini bisa sebulan 2 kali naik versi itu. Jadi kita harus sering untuk sharing dengan teman-teman, terus untuk googling versi ini. Saya sering lebih suka googling dulu sebelum bertanya. Jadi kalau di YouTube atau di mana tidak ada, jadi saya baru bertanya gitu. Itu jadi pesan saya untuk operator ini jangan menyerah untuk terus belajar gitu. Kita kan semuanya sama saling belajar gitu kan, untuk mengenal Arkas lebih dekat dan pengelolaan dana BOSP. Mbak Kus, tadi kan saya cukup excited gitu ya, cukup luar biasa gitu ya, merasa ini 100% loh, wow. Dan ini jauh dari, artinya kan ini dari, bukan di Jawa gitu loh. Kalau mungkin di Jawa dengan 100% ini sudah wajar saja gitu karena memang dari sana. Tapi ini di Kalimantan yang jauh dari tempat untuk kemudian ini Arkas ini berada gitu. Ini kemudian bagaimana Mbak? Apakah betul-betul dengan adanya Arkas ini bisa meminimalisir selama ini yang adanya temuan, adanya pelanggaran, entah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran penggunaan, pelanggaran penganggaran gitu. Apakah membantu Mbak Gus untuk mengurangi itu Mbak Gus? Jadi gini Mas Indra, yang soal 100% itu kalau sekolah tidak pakai Arkas, dana BOSP-nya nggak cair. Jadi mau nggak mau pakai ya. Ya, jadi di awal cerita flashback lagi ya. Di awal-awal dulu sekolah itu sebelum adanya Arkas, sekolah itu kalau laporan BOSP itu hanya mengandalkan pos salur. Jadi sekolah bikin SPJ, SPJ-nya manual, pakai Excel, dan nanti sudah ada di BKU, nanti masuk ke buku pajak ada yang ketinggalan di BKU-nya ini harusnya ada setor setor sama pungut dan setor pajak, ternyata masuk buku pajaknya ini nggak tercatat, nanti di buku banknya tidak tercatat, di kas tunainya nggak tercatat, yang kayak gitu kan. Nah di situ dengan adanya Arkas kan sekarang enak, ngetik aja di BKU otomatis yang buku-buku pembantu keuangan lainnya itu otomatis sudah muncul. Jadi nggak ada lagi miss ya di situ, walaupun tetap ada kurang lebihnya lah gitu kan, karena aplikasi baru dan tidak semua yang ada di sekolah itu mereka yang paham komputer, yang ada yang memang tidak mau belajar komputer gitu kan. Nah dari situ sebenarnya kalau dipikir membantu ya membantu sekali ya Arkas ini untuk kita, apalagi kami yang di Dinas Pendidikan, lewatnya kan markas ya, jadi sekolah sudah, Mas Andi sudah membukukan belum, kita bisa lihat gitu, kita bisa lihat, oh sudah dibukukan sampai bulan berapa gitu. Jadi apa ya,
sangat membantu ya. Sangat membantu, iya. Dan Jadi meminimalisir itu tadi ya Mbak ya, iya, pelanggaran iya gitu, otomatis Mbak. gini kan dari mulai penganggaran. Mm-mm. Penganggaran kan sekarang kita kalau Arkas itu dasarnya adalah rapot pendidikan. Oke, Nah, PPD. rapotnya dulu Mas. Rapotnya dulu, oke. Jadi begitu ada rapot pendidikan ini muncul, sekolah bikin IRB, lihat IRB-nya kan, apa yang perlu dibenahi, ya kan, terus apa yang perlu diubah, di situ rubah ya, harusnya ubah. Rubah ya. Nah di situ setelah itu kan kita tahu, oh kami harus membenahi ini, terus mereka harus menyusun PBD, ya kan, perencanaan berbasis data. Nah itu pentingnya di perencanaan berbasis data itu referensi yang ada di Arkas tadi kita pergunakan. Oh di PBD ini di IRB ternyata harus apa kemampuan guru misal untuk rendah misal berarti oh gurunya ini harus di BIMTEK ini gitu kan capaian ya Bu. Ya jadi di BIMTEK misal di BIMTEK oh di BIMTEK ini kita bisa nggak menyelenggarakan sendiri kalau enggak berarti mungkin mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kalau mengikuti BIMTEK apa sih yang diperlukan itu yang dituangkan di PBD. Nah yang diperlukan apa? Oh kalau BIMTEK mungkin ada biayanya, berarti biaya BIMTEK. Nanti dicari di kode rekeningnya di Arkas itu, adakah belanja BIMTEK gitu kan? Nah setelah ada, oh belanja BIMTEK ada ini, terus nanti dilihat adakah standar harganya untuk pembiayaan itu, gitu kan? Nah misal itu ada sudah direncanakan. Asistensi ke Dinas Pendidikan, nanti misal di ACC, maka akan dikerjakan, gitu kan. Nah, apakah ada pelanggaran? Pasti ada. Nah, saya nggak mau bilang nggak ada, karena itu tergantung niat kita kan, Mas, di sekolah itu. Jadi pelanggarannya seperti apa? Pelanggarannya itu sebenarnya lebih ke apa ya? Pada saat kegiatan berlangsung, misal ada kegiatan kita pas pengelolaannya berarti. Iya. Misal si anak ya tidak semua sekolah ini sebagai contoh aja. Misal si sekolah A ngadain lomba, anak-anak lomba dianggarkan, dikasih uang transport misal karena lombanya jauh ya. Nah, itu uang transport itu harusnya mungkin per anak dikumpulkan. Nah, akhirnya nggak sampai ke anak, ya kan? Nah, ada juga yang model-model pelanggaran yang ya misal pembelian barang, nanti barangnya harusnya speknya A, dibelikan spek B, tetapi nanti di fotonya spek A. Pada saat pemeriksaan oleh inspektorat, fisiknya B. Nah, itu sudah jadi temuan itu. Kamu dapat fotonya A ini dari mana? Yang kayak gitu. Jadi pelanggarannya yang kayak gitu. Jadi lebih ke niat kita sih. Kalau saya di sekolah kalau niatnya memang dari awalnya lurus-lurus aja, insya Allah oke aja sih Mas. Iya. Tapi secara persentasi Mbak ada penurunan atau memang tetap stagnan gitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu? Jadi kalau mintanya sih menurun ya pelanggaran. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari teman-teman dari teman-teman inspektorat itu kalau kan sering kita saling sharing dengan inspektorat. Jadi waktu pemeriksaan dengan sekolah secara administrasi mulai membaik. Ya karena sekolah untuk Arkas ini kan ada integrasi juga dengan Siplah ya Mas Yitna. Jadi sekolah itu kalau misal ada pengadaan barang tidak perlu lagi membuat SPJ yang ribet gitu kan, tinggal klik download, stempel, selesai gitu kan. Nah dari segi administrasi sudah membaik, cuma ya kadang ditemukan yang seperti tadi, ada yang memang nakal dalam tanda kutip, jadi spek A tapi anunya spek B yang seperti itu, yang itu kadang sudah di luar kendali kami gitu kan. Itu sih. Mas Andi, sebenarnya luar biasa sekali gitu loh. Menarik sekali nih tema ini gitu. Tapi kemudian ternyata ada sebuah program yang juga
digerakkan dari pusat bahwa untuk penggunaan Arkas ini ada yang tadi namanya siar itu ya, Sobat Inspiratif Arkas. Nah, bagaimana kemudian Mas Sandi bisa mengikuti program ini, Mas? Mungkin bisa diceritakan, dan bagaimana sih caranya kok tahu-tahu Mas Sandi, oh saya dapat program siar gitu. Ya. Jadi program siar ini dari tahun 2023 kemarin itu sebenarnya saya juga sempat mengikuti, tapi di tahun 2023 itu untuk syarat pendaftarannya itu mandiri. Mandiri itu melalui kita mempunyai konten-konten mengenai Arkas, terus di situ follower yang ditunjuk, follower. Jadi minimal mungkin yang dicari follower yang terbanyak gitu. Nah, gagal di tahun 2023 itu mengikuti. Nah, terus dibuka lagi di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 ini saya mendaftar mandiri. Pertama mandiri. Nah, setelah itu saya konfirmasi ke Mbak Jena, Mbak saya sudah daftar gitu, Mbak Jena bidang PSD. Nah, oh iya gitu kan. Nah, nggak taunya di WA sama BPMP. Di WA suruh isi link rekomendasi. Ternyata saya dapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan ke BPMP, BPMP rekomendasikan ke pusat. Ya, alhamdulillah maksudnya dapat dukungan gitu, dapat dukungan dari Dinas Pendidikan gitu kan. Nah, akhirnya tetap untuk prosesnya sama, kita kita upload praktik baik yang pernah kita buat di konten IG atau YouTube. Kalau kebetulan kemarin masih di YouTube. Gitu kan. Nah, sekarang mulai aktif juga di IG gitu. Nah, alhamdulillahnya lolos gitu, lolos ya kan, lolos ya mungkin juga karena rekomendasi gitu kan gitu. Jadi di tahun 2024 ini ada 2 jalur, mandiri dan jalur rekomendasi dari UPT atau BPMP. Nah, di situ yang mengikuti dari 38 provinsi. Perwakilan tiap provinsi itu ada 2, ada yang 1. Kalau yang kemarin misal kayak di Kalteng itu kan ada yang 2023 ikut gitu. Nah, itu dia diambil 1 gitu. Jadi mungkin untuk melengkapin lah gitu. Jadi kemarin tuh yang lolos se-Indonesia itu 68 operator Arkas. Gitu. Ya. Jadi ini wujudnya sebagai influencer gitu ya. Atau memang program yang kemudian ini sebagai contoh atau piloting gitu, atau apa gitu. Nah, di sini kita Sobat Inspiratif Arkas itu mendapat tugas sebagai pengimbasan dan praktik baik mengenai Arkas di satuan pendidikan. Nah, kalau kemarin 2023 itu cuma khusus lewat konten gitu kan. Nah, di 2024 ini ada BIMTEK-nya. Nah, kita nanti harus aktif kolaborasi dengan dinas setempat atau BPMP gitu. Nah, jadi CR ini ada tugasnya lah gitu. Ada tugasnya. Contohnya yang pertama bikin konten gitu, nanti membuat webinar, terus praktik baik, tips atau trik Arkas itu seperti apa supaya laporannya baik gitu kan setiap bulan. Kalau di Balikpapan ini alhamdulillah kita laporan setiap bulan. Jadi nggak ada pekerjaan yang tertinggal kan gitu. Nah, itu terus di di CR ini kita ketemu dengan teman-teman yang memang mengampu Arkas, operator-operator Arkas gitu kan. Jadi kita bisa saling sharing, saling kolaborasi juga antar CR gitu. Itu. Nah, makanya ini yang mungkin sedang di tujuannya untuk ada CR ini supaya bisa memberikan sosialisasi pengimbasan ke satuan pendidikan gitu. Tapi dari konten-konten yang sudah Mas Sandi buat baik di IG maupun di YouTube, pertanyaan apa yang sering kemudian satuan-satuan pendidikan pertanyakan, Mas? Masalah terkait Arkas gitu ya. Kemarin contohnya ada yang bertanya, kok saya ini BKU-nya warning, masa warning ada di situ ada kuningnya gitu, belum lapor pajak. Nah, itu yang perlu diperhatikan sama operator gitu kan. Nah, ternyata dia belanjanya Siplah, namun pajaknya tidak di checklist gitu. Akhirnya harus lapor menggunakan NPTN karena Siplah ini sudah dipotong pajak, untuk pajak itu sudah ditanggung mitra. Nah, jalan satu-satunya kita sampaikan
minta penghapusan ke operator markas. Gitu. Iya, Jadi iya, tetap kita berkolaborasi dengan operator markasnya di Oke. dinas tempat gitu. Oke. Oh, ternyata ketika kemudian di markas ini ada satu step atau satu langkah yang kita lewatkan, ada notifikasi gitu ya. Iya, notifikasi. Ada notifikasi. Gitu. Tapi nanti koordinasinya dengan tim Operator markas, operator markas ya. gitu ya. Iya, Oke. Nah, gitu. seringkah ada teman-teman yang kemudian mendapatkan notifikasi-notifikasi dan kemudian menjadi bingung gitu tentang Arkas ini, Mas? Kalau untuk di Kota Balikpapan, Di Kota Balikpapan. sudah jarang. Sudah jarang ya? Karena Jarang memang sekali sudah memahami sudah iya, ya? Karena kemarin pun dapat penghargaan Bu ya, yang di Kaltim itu. Penggunaan Arkas itu. Iya. Apa ya? Maksudnya Apa ya, penggunaan yang tertinggi lah di Kaltim. Oh, pengguna Arkas tertinggi ya. Iya. tuh Pemanfaatannya. Versi 4 ya. Jadi versi Mas Yitna, yang kemarin itu kita dapat penghargaan, ada kok itu sertifikatnya itu ya. Jadi untuk pengguna Arkas yang versi 4 ya, itu kita yang paling, begitu naik ke versi 4 kita yang cepat. duluan. Oke. Iya, cepat. Paling cepat penggunaannya. Iya, Oke, iya. untuk di seluruh Kaltim. Iya, Oke. Arkas sama Siplah kalau nggak salah. Kita memang mewajibkan sekolah untuk belanjanya lewat Siplah. Lewat Siplah. Nggak ada lagi manual. Oke, ya. Oke, jadi ini sebuah kabar gembira. Ternyata juga banyak prestasi yang kemudian kita bisa ukir, termasuk siar kemudian dari Balikpapan ternyata bisa mewakili Provinsi Kaltim gitu kan. Ini adalah sebuah prestasi dan ternyata juga di penggunaan kita atau pemanfaatannya kita juga mendapatkan prestasi bahwa kita yang tercepat atau mungkin tertinggi di Kalimantan Timur. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi dunia pendidikan di Kota Balikpapan. Sekali lagi tetap beri dukungan channel resmi YouTube Disdikbud Kota Balikpapan dengan cara meng-like, kemudian subscribe, jangan lupa kasih komen-komen yang mendukung kami untuk kemudian mengembangkan channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ini. Dan sekali lagi bunyikan loncengnya supaya ketika kita memiliki konten-konten terbaru, Bapak Ibu mendapatkan atau sahabat-sahabat Disdikbud mendapatkan notifikasi. Kita akan segera kembali setelah yang berikut. Ya, masih di channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Ya, masih juga bersama narasumber dari tim Pos Kota Balikpapan. Ya, ada Mbak Kus dan ada Mas Sandi. Ya, hari ini pembicaraan yang luar biasa dan sekali lagi bagi sahabat di TV atau sahabat Disdikbud Kota Balikpapan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, silahkan tinggal pertanyaan di kolom chat karena nanti Mbak Kus dan Mas Sandi akan membantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan sahabat Disdikbud Kota Balikpapan. Nah, waktu juga yang kemudian bisa memisahkan kita karena dibatasin waktu dan kita harus closing statement, maka kita kasih kesempatan kepada Mbak Kus kemudian disusul oleh Pak Sandi atau Mas Sandi untuk memberikan closing statementnya. Silakan Mbak Kus. Iya, makasih Mas Yitna. Untuk teman-teman dari Satuan Pendidikan, pejuang keuangan, ya teman-teman yang mengelola BOSP, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, PPTK kalau di sekolah negeri, ada PAK juga, dan semua tim yang terlibat dalam pengelolaan dana BOSP. Jadi yang satu itu cintailah Arkas gitu kan. Karena begitu Anda mencintai Arkas, akan memahami bahwa sebenarnya aplikasi ini sangat mempermudah kerja kita semua. Jadi kita pahami bahwa di dalam aplikasi ini banyak sekali hal yang meringankan beban kita dari segi perencanaan, pengelolaannya, terus penata usahaan hingga pelaporan. Jadi pada saat kita benar-benar
paham Arkas akan dengan mudah merencanakan, dan yang paling penting adalah komunikasi dengan tim yang ada di sekolah, kegiatan apa yang perlu dilakukan. Yang penting adalah dasarnya adalah PBD, dari rapot pendidikan ke IRB dan dianggarkan di PBD dan dituangkan di Arkas. Nah, dari Arkas itu nanti kami dari Dinas Pendidikan akan memfasilitasi lewat markas apa-apa yang kurang. Jika nanti misal seperti tadi kami sampaikan ada barang yang seharusnya diperlukan sekolah dan tidak ada di standar harga satuan, komunikasikan dengan kami di Dinas Pendidikan. Nanti kami akan membantu supaya barang yang diperlukan sekolah untuk mensupport kegiatan sekolah bisa muncul di Arkas. Dan yang paling penting pada saat pelaporan, laporkanlah sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah. Nggak usah mengada-ada dan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Itu saja, terima kasih. Oke, luar biasa Mbak Kus. Lanjut ke Pak Sandi, silakan closing statement-nya. Ya, pesan dari saya untuk teman-teman operator Arkas, ya, jangan menjadikan sebuah aplikasi atau pekerjaan itu susah. Apa yang yakin kalau bahwa kita bisa untuk mengerjakan sebuah aplikasi atau pekerjaan kita. Nah, kita harus siap dengan perubahan, ya kan? Kita harus yakin bahwa sekecil apapun perubahan yang kita lakukan akan membuat dampak yang baik buat kita semua. Terus jika misal ada pertanyaan mengenai Arkas atau permasalahan, mungkin bisa ditanyakan ke saya atau nanti ke tim bos yang lain atau teman-temannya. Yang penting jangan untuk kita sedikit-sedikit langsung menyerah gitu. Jadi kita harus sering sharing dengan teman-teman, ya. Arkas itu mudah, jadi yang susah itu kita sendiri gitu. Jadi kita harus berubah untuk yakin bahwa semua itu bisa kita lakukan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sandi, terima kasih Mbak Kus, ya, karena memang perubahan itu adalah sesuatu yang mustahil tidak terjadi gitu kan. Ya, jadi apalagi di dunia pendidikan kita, perubahan itu per detik pun sudah ada perubahan. Sangat dinamis sekali dunia pendidikan kita. Jadi ketika kita tidak tidak mau mengakui adanya perubahan, tidak mau mengikuti adanya perubahan, maka siap-siap saja kita akan kemudian terlindas atau bahkan mungkin tertinggal oleh perubahan itu sendiri. Mari kita berubah. Tadi disampaikan Mbak Kus, mari kita cintai Arkas, karena dengan Arkas maka kemudian pengelolaan, penganggaran, dan pelaporan BOSP akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih menyaman buat kita dan juga menyelamatkan kita semua. Karena pelanggaran-pelanggaran sedini mungkin akan bisa terdeteksi dengan menggunakan Arkas ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Sekali lagi minta izin untuk di like, di subscribe, kemudian dibunyikan loncengnya, dan jangan lupa di share kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat Disdikbud Kota Balikpapan untuk kemudian sama-sama mendukung channel YouTube resmi Disdikbud Kota Balikpapan. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gus, terima kasih. Terima kasih Mas Sandi.